Sepekan wafatnya Vanessa Angel dan Bibi, rasa kehilangan masih dirasakan orang-orang terdekat. Kemarin, Dodi Sudrajat, ayah Vanessa, mengajak Mayang, adik kandung Vanessa, berziarah. Air mata Mayang tumpah di pusara sang kakak karena kepedihan yang mendalam. Mayang memang merasa sangat terpukul atas kepergian Vanessa karena akhir-akhir ini sangat dekat. Beberapa firasat juga diterimanya sebelum kakak yang disayangnya itu meninggal. Lantas seperti apa kesedihan Mayang karena tidak bisa memeluk sang kakak untuk terakhir kalinya? Kebaikan Vanessa Angel juga diakui Dodi Sudrajat yang pernah berkonflik dengan putri sulungnya itu. Dodi bahagia karena setahun belakangan Vanessa sangat dekat dengan dirinya. Sebagai ayah, Dodi bersyukur karena di akhir hayatnya Vanessa tampil sebagai pribadi yang baik. Lantas, seperti apa terharunya sang ayah saat mengetahui bahwa ternyata diam-diam Vanessa mendaftarkan nama sang ayah sebagai ahli waris polis asuransinya. Rasa kehilangan atas kepergian Vanessa Angel rupanya tidak hanya diresapi keluarga dan para sahabat. Penggemarnya pun terus mengalir ke pusaranya di TPU Malaka. Saking padatnya para peziarah, pusara Vanessa dan suaminya pun dikabarkan rusak. Lantas, benarkah demikian? Bagaimana dengan kabar tentang foto Vanessa yang hilang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka atas kepergian Vanessa Angel bersama suaminya Bibi masih belum bisa dihapus dari hati orang-orang yang menyayanginya. Kemarin, Dodi Sudrajat sang ayah mengajak Mayang, adik kandung Vanessa, berziarah ke TPU Malaka. Air mata Mayang pun tumpah di atas tanah basah pemakaman sang kakak. Sebagai adik, Mayang mengenang semua kebaikan kakak yang disayanginya itu, termasuk uang jajan yang tidak biasa yang ternyata sebagai firasat kepergiannya. Ya, ada beberapa. Kak Vanes akhir-akhir ini suka kirim uang jajan aku 1.500.000, nggak biasanya. Intinya belajar yang rajin, semangat, jangan lupa doain Kak Eca. Saya masih ingat kata-kata dia, Mas, gimana sih caranya saya bisa dapat duit? Gimana caranya saya supaya jadi artis? Terus dia bilang, saya bukan mau ngetop, dia bilang gitu. Nah, terus mau ngapain? Saya pengen ngebiayain adik saya sekolah. Gila, pertama kali anak umur 15-16 tahun gitu ya, yang kepikiran adalah bukan untuk dirinya, bukan kepikiran untuk jadi artis ngetop dan sebagainya, tapi kepikiran adalah bagaimana caranya jadi tulang punggung keluarga.
Kesedihan Mayang terus merundung hingga air matanya tak terbendung saat pertama kali ziarah ke pusara Vanessa Angel. Kesedihan pertama karena kabar kecelakaan maut yang merenggut nyawa sang kakak. Kemudian, saat jenazah tiba dari Surabaya, ia sangat ingin mencium dan memeluk kakaknya untuk terakhir kalinya, tapi dilarang. Itu yang membuatnya seperti sulit menghapus kesedihannya dari dasar hatinya. Semualah sama keluarga, terutama Bang Mayang ya, sangat terpukul sekali akibat kecelakaan kakaknya. Dan hari ini Mayang dan saya ziarah ke makam Vanessa dan Bibi. Iya, untuk pertama kalinya Mayang kesini. Kemarin waktu hari kedua saya kan kesini, tapi dia sakit badannya. Soalnya kan kemarin waktu pemakaman kan hujan, jadi badannya sakit, jadi belum bisa ikut. Dan baru hari ini Mayang. Dan tadi juga saya bilang kalau misalnya memang nggak enak badannya nggak usah ikut, karena memang saya mau ke sini kan. Mamahnya juga lagi sakit, ini semua kita lagi sakit. Sedih ya, masih sedih sampai sekarang. Nggak kuat ya. Yang pasti Mayang sedih ditinggal kakaknya ya, karena setahun terakhir ini sangat-sangat dekat sama Mayang, sangat-sangat dekat, sangat perhatian banget sama Mayang ya. Dia sangat-sangat kehilangan. Makanya kemarin waktu jenazah datang, dia yang ingin peti jenazahnya dibuka. Saya nggak kasih ya, tapi dia yang pingin sekali. Tapi keluarga saya khususnya memutuskan untuk jenazah peti jenazah tidak dibuka. Jadi Mayang sangat-sangat kehilangan. Dia pengen mencium, memeluk Vanessa untuk yang terakhir kalinya. Tapi saya bilang sudahlah, kirim doa saja, ikhlasin aja. Adik Vanessa Angel tidak kuasa menahan tangisnya saat berziarah ke makam sang kakak. Kepergian Vanessa Angel meninggalkan bekas duka di hati ayah dan adiknya. Lalu, seperti apa terharunya sang ayah saat tahu bahwa diam-diam Vanessa telah mendaftarkan nama sang ayah sebagai ahli waris polis asuransinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kedekatan Vanessa Angel dengan keluarga dan adiknya yang diakui terjadi sepanjang 1 tahun terakhir memang membuat bahagia Dodi Sudrajat. Apalagi jika mengingat Vanessa dan Dodi pernah terlibat perseteruan. Tapi yang paling mengejutkan tentu saja tercatatnya nama ayah dan adik sebagai ahli waris polis asuransi Vanessa. Kenyataan tidak disangka-sangka itu diperoleh Dodi Sudrajat dari Milano Lubis yang selama ini dikenal sebagai pengacara Vanessa. Saya juga baru tahu dari Bang Milano, ya Bang Milano yang bicara ke saya. Jadi waktu itu jauh sebelum Vanessa menikah dengan Bibi itu sudah dia memiliki polis asuransi dan ya katanya sih atas nama saya kalau dia meninggal. Terus untuk Mayang itu saya nggak percaya. Saya tanya lagi ke Bang Milano, bener itu Bang, bener Dedi itu saya ya tidak menyangka sama sekali. Saya dengar langsung dari Bang Milano yang bicara ke saya, karena Bang Milano juga yang mengurus itu asuransinya waktu pada saat Vanessa tersandung kasus prostitusi online waktu di Surabaya dulu. Ya terharu juga. Iya luar biasa gitu ya. Jadi ternyata saya nggak bisa bicara banyak dulu ya, karena saya belum lihat gitu sebenarnya benar apa tidak gitu. Ini kan masih belum saya belum lihat polisnya, tapi Bang Milano yang bicara ke saya seperti itu. Vanessa Angel memiliki jalan hidup yang tidak mudah dengan banyak cobaan yang harus dilalui.
Dan sejak menikah dengan Bibi, Dodi Sudrajat melihat putri sulungnya itu berubah. Kebaikannya semakin terlihat bahkan hingga akhir hayatnya. Amal kebaikan Vanessa banyak yang baru terungkap setelah Vanessa meninggal. Ini pula yang membuat Dodi Sudrajat terharu, termasuk mengalirnya para peziarah di pusara putrinya yang seperti tak putus hingga hari ini. Ya, kalau melihat antusias masyarakat, subhanallah. Dedi, Vanessa berarti beliau anak baik, mereka baik semua. Walaupun pernah tersandung kasus, tapi akhir hayatnya benar-benar mereka baik. Di akhir-akhir hayatnya Vanessa menjadi pribadi dan manusia yang lebih baik lagi ya. Walaupun sebelumnya Vanessa pernah tersandung kasus yang kita semua sama-sama tahu, tapi di akhir-akhir hayatnya dia bukan hanya kepada orang, pada saya, pada mamahnya, pada keluarga juga dekat sekali. Setahun terakhir ini Vanessa dekat sekali sama saya. Ya, kita sering video call, ya sering kontak-kontak. Jadi ya bersyukur aja ya di saat-saat akhir hidupnya Vanessa menjadi pribadi yang baik, nggak ada wasiat apa-apa. Ya terakhir kemarin dua minggu yang lalu aja Vanessa merayakan ulang tahun Dedi bersama, udah nggak ada wasiat apa-apa, nggak ngomong apa-apa, cuman ada satu keinginan dia ingin membeli sebuah rumah. Itu anak kuat, walaupun sebenarnya hatinya rapuh, cuman dia nggak mau menunjukkan. Di akhir hidupnya dia menjadi anak yang baik ya. Jadi di awal dia jadi anak yang baik, pernah tidak baik, jadi baik lagi. Pada saat dia jadi baik, Allah menentukan jalan lain buat dia. Kalau nggak baik, nggak mungkin orang-orang simpati sama dia. Banyak orang-orang yang sayang sama dia. Dan yang paling penting, gue sih bukan buat satu belah pihak. Pokoknya intinya buat kalian semua, jangan pernah melihat dari keburukan seseorang. Itu emang benar ya, maksudnya kayak dia lumayan hidup susah itu pas dia jualan kebab. Tapi pas dia jualan kebab aja dia masih suka bagi-bagi rezeki ke followersnya kan. Kayak dia bikin apa gitu, terus yang komennya lucu atau apa ditransfer kayak gitu kan, dia selalu kayak gitu. Nah itu sebenarnya lagi susah, lagi baru mau naik lagi, ya kayak gitulah. Antusiasme peziarah untuk mendatangi pusara Vanessa dan Bibi Ardiansyah masih besar hingga hari ini. Lalu, bagaimana dengan makam Vanessa yang dikabarkan rusak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggal dalam tragedi kecelakaan maut di Tol Jombang Kamis lalu memang menjadi perhatian publik. Hingga sepekan kepergiannya, pusaranya di TPU Islam Malaka Ulu Jami Pesanggerahan masih dipadati peziarah. Mereka datang silih berganti setiap hari membawa bunga, sehingga tanah basah pemakaman Vanessa dan Bibi selalu tertutup warna-warni taburan bunga. Tapi selain mereka yang memang ingin berziarah dan mendoakan Vanessa, ada pula yang bahkan datang untuk membuat konten. Ini yang membuat Dodi Sudrajat kecewa. Apalagi foto Vanessa di pusaranya juga dikabarkan hilang. Iya, kecewa saya sangat kecewa sebagai keluarga besar semua, baik Bibi baik saya juga sangat kecewa gitu. Jadi kemarin juga ada beberapa orang yang datang akhirnya minta maaf ke saya
ke orang tuanya Bibi karena dia buat konten yang nggak elok, nggak layak ya di makamnya Vanessa, dan minta maaf sama saya langsung kemarin. Ada 3 orang langsung minta maaf ke rumah Bibi kemarin, datang langsung. Saya bilang ya udah jangan diulangin lagi. Iya, foto juga hilang, saya juga kecewa juga, itu foto siapa yang ambil gitu ya. Ini oknum-oknum yang saya kecewa sekali gitu ya, sampai foto diambil gitu. Saya nggak tahu siapa yang ambil, tapi yang jelas ya kecewa ya sebagai keluarga almarhum, baik dari Bibi dan saya tuh ya, khususnya Vanessa ya, putri saya, fotonya hilang gitu kan. Aduh ya Allah. Ya sudah, tapi nggak apa-apa lah. Semoga nanti kalau misalnya memang ada lagi, kita taruh lagi di makamnya Vanessa. Mereka berani juga membuka konten-konten atau membuat konten-konten kayak gitu ya, kan selalu ada aja memperkeruh suasana atau mencari keuntungan dalam kondisi seperti sekarang ini. Padahal kalau dia bawakan ke hati nuraninya, betapa kami ini sedang terluka sekarang, musibah yang kami menimpa kami. Kalau urusan foto terus terang Erika nggak tahu dah. Saya dari pagi di sini, dia juga udah nggak ada, masih ada, kemarin masih ada. Terus terang nggak rusak, terus terang makam nggak rusak. Mungkin karena rusak itu orang lihat kembang-kembang itu asal naro aja dah gitu. Naruhnya berantakan di sono, di sini, di sono. Jadi mungkin orang lihatnya nggak enak, makanya dibilang rusak mungkin di situ. Kalau urusan pemakaman sih terus terang nggak ada yang rusak. Mungkin yang dilihat rusak itu yang orang naruh kembang-kembang itu. Belum lama ini di media sosial heboh tentang sebuah video yang berisi kedua orang tua Bibi duduk di luar pagar makam mendoakan putra dan menantunya. Hal tersebut kabarnya lantaran pintu di areal pemakaman terkunci sehingga membuat keduanya tidak dapat masuk. Lantas benarkah makam memang sempat dikunci dan ditutup karena begitu banyak peziarah yang datang hanya untuk berfoto, bahkan membuat konten? Benarkah ramainya peziarah di makam Vanessa dan Bibi sampai terkadang membuat macet jalan di sekitar TPU Malaka? Ya, mamanya Bibi kemarin juga bilang habis sholat subuh terus ke sini terus dikunci sampai yasinannya di luar kan. Saya kecewa banget sampai seperti itu gitu. Tapi emang karena memang dikunci masih subuh atau memang saya juga nggak dibuka, belum buka. Memang belum dibuka. Iya, belum dibuka. Pintu semuanya masih terkunci. Ya kalau umpamanya belum jam 7 ya terus terang belum tak buka. Jadi emang harus ditutup pas subuh? Harus jam 7. Terus jam 7 saya baru buka. Ada jam 5 sore saya baru tutup. Belum waktu mau ke sini belum ada informasi ini saya mau datang jam sekian kan saya nggak tahu. Harusnya kan ngasih informasi. Gitu. Kalau jam 7 teman-teman saya semuanya udah pada di sini. Kan kita kan mundur kerja. Masuk jam sekian, tutup jam sekian. Ya umpamanya ya kan gak enak aja sih emang jalanan sampai bisa pada macet begitu, kendaraan asal naro di sini di situ kan gitu. Mungkin yang orang nggak senang mungkin di situ di jalan gitu. Di jalan iya. Kalau sampai sekarang sih terus terang belum pernah tak tutup, belum pernah. Waktu kemarin pas waktu pemakaman emang ditutup. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.